Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini kondisi daripada anak-anak dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjut lagi materi berkaitan dengan budidaya tanaman paprika. Apakah anak-anak sudah tahu terkait dengan paprika? Sudah pernah mencobanya? Oke, paprika ini menjadi tren sekarang anak-anak. Bagaimana di banyak restoran, banyak sekali mereka menggunakan paprika sebagai salah satu pelengkap daripada menu mereka. Oleh karena itu, permintaan pun otomatis selalu mengalami adanya peningkatan. Nah, di Indonesia sendiri, paprika ini masih sangat jarang diproduksi atau bahkan sentral-sentral produksinya masih sangat terbatas. Oleh karena itu ini menjadi peluang bagi anak-anak nantinya apabila terjun untuk bisa membudidayakan paprika ini. Oke, bagi anak-anak kita masuk ke yang pertama adalah ketika kita berbudidaya ataupun melakukan kegiatan budidaya, hal yang pertama kita lakukan adalah bagaimana proses persemaian ya anak-anak. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan paprika, ini adalah proses persemaian yang dilakukan. Yang pertama adalah ketika kita akan membuat persemaian, pasti otomatis kita akan membuat wadahnya terlebih dahulu. Ataupun tempat persemaiannya terlebih dahulu. Jangan lupa anak-anak, tempat persemaian ini harus disterilkan terlebih dahulu. Misalkan dengan mengaplikasikan atau merendam pada pestisida atau pada pestisida dan juga pada air hangat. Tujuannya adalah agar nantinya hama penyakit pun akan mati. Kemudian adalah sterilisasi media, artinya media yang kita gunakan untuk budidaya paprika ini, kita menggunakannya sistem hidroponik ya anak-anak. Jadi kita tanpa tanah, makanya media harus disterilkan terlebih dahulu. Nah, sterilisasi media dilakukan 3 hari sebelum tanam ya anak-anak, dengan menggunakan larutan fungisida Previture 1 mili dengan konsentrasi 1 mili per liter. Tujuan pensterilkan media ini sama halnya dengan pensterilan daripada tempat persemaian tadi. Agar nantinya media yang digunakan bebas terhadap hama dan penyakit. Kemudian sebelum kita tanam benih paprika tadi untuk persemaian, benih paprika terlebih dahulu harus direndam di dalam air dengan kondisi air yang hangat. Atau kita kenal biasanya orang awam dengan kondisi air suam-suam kuku. Kalian tinggal masukkan saja kukunya ke dalam air tersebut untuk mengecek tingkat kepanasannya. Jangan sampai air yang digunakan terlalu panas. Karena apabila terlalu panas, ini juga akan berdampak pada kerusakan daripada benih paprika yang digunakan. Nah, anak-anak, proses perendaman ini dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Oke. Kemudian tahapannya selanjutnya adalah benih paprika yang tadi sudah direndam kemudian langsung ditanam dalam media yang sudah disiapkan tadi. Pada benih yang sudah ditanam dalam media tadi umumnya akan tumbuh 5 sampai dengan 7 hari setelah semai. Dengan ditandai adanya perkecambahan daripada benih. Kemudian muncul adanya tumbuhnya tunas pada lembaga tadi. Calon daun mulai tumbuh dan ini menandakan bahwasanya proses perkecambahan daripada benih paprika yang ditanam tadi berhasil. Jumlah daun pada bibit yang sudah dikecambahkan tadi umumnya pada waktu 10 sampai dengan 12 hari setelah semai adalah berkisar 2 daun. Kemudian bagi persemaian sudah bisa dikeluarkan dari rak dan diletakkan di dalam tempat terbuka agar tanaman yang sudah memiliki daun tadi dapat mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Jadi ketika awal persemaian anak-anak, benih tidak langsung dikeluarkan dalam tempat terbuka. Seperti kita ketahui, bahwasanya dalam proses perkecambahan biasanya mereka membutuhkan adanya kondisi gelap terlebih dahulu agar perkecambahan menjadi lebih cepat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah persiapan tanam anak-anak. Bibit yang sudah diperoleh tadi kemudian dipindahkan dalam media
media penanaman. Nah, kalau biasanya pada sistem hidroponik untuk pabrika, banyak sekali perusahaan ataupun para petani biasanya menggunakan adanya arang sekam. Nah, arang sekam ini juga harus diingat, harus disterilkan terlebih dahulu anak-anak. Jangan sampai menggunakan arang sekam yang langsung dari proses pembakaran. Kemudian, wadah tanaman paprika berupa polybag anak-anak. Media tadi, arang sekam tadi ditempatkan dalam polybag berdiameter 30 cm atau berupa slab bantalan ya. Anak-anak bisa lihat di dalam slide ini, gambarannya bantalan seperti apa, dengan panjang 0,8 meter dan juga lebar 0,25 meter. Faktor dari penggunaan polybag dan juga bantalan ini dipengaruhi terhadap ketersediaan lahan anak-anak. Kalau misalnya anak-anak lahannya luas, lebih baik menurut saya adalah anak-anak bisa menggunakan berupa slab atau bantalan ini. Ini jauh lebih efisien daripada penggunaan terhadap polybag. Kemudian anak-anak, persiapan selanjutnya adalah ketika akan tanam, ketika kita sudah menyiapkan media di dalam polybag tadi adalah kita juga harus memberikan mulsa plastik hitam perak di area pertanaman kita. Tujuannya untuk mencegah adanya pertumbuhan daripada gulma. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih untuk pertumbuhan gulma. Dan perlu diingat anak-anak, gulma ini juga salah satu tempat untuk menjadi inang bagi beberapa penyakit ataupun hama. Oleh karena itu, ketika gulma tidak ada, otomatis OPT yang menyerang jauh lebih sedikit. Oke, kemudian anak-anak, tahapan selanjutnya adalah sterilisasi lahan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu pada saat penggunaan di screenhouse atau di greenhouse, maka perlu adanya mensterilkan juga terhadap ruangannya tadi. Selain media, kita harus mensterilkan lokasi ataupun tempat tumbuhnya. Misalkan dengan mensterilkan terhadap greenhouse-nya tadi, dengan menggunakan adanya air bersih, menggunakan power sprayer, selanjutnya disemprotkan dengan desinfektan, misalkan alkohol dan sebagainya. Tujuannya adalah agar tempat tumbuh daripada paprika tersebut benar-benar steril anak-anak. Kemudian atap plastik juga harus dicuci anak-anak dengan menggunakan air sabun. Oke, kenapa pencucian ini menjadi penting adalah agar nantinya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kaca ataupun ke dalam rumah kaca ataupun ke dalam greenhouse jauh lebih optimal dibandingkan tanpa adanya pencucian. Kalau misalnya kita penggunaan terus-menerus, otomatis atap plastik yang ada di atas biasanya akan tumbuh lumut. Nah, lumut tersebut akan menghambat terhadap masuknya intersepsi cahaya. Kemudian pembersihan selanjutnya adalah berkaitan dengan pembersihan peralatan vertigasi anak-anak. Vertigasi adalah irigasi yang langsung disatukan dengan fertilizer. Artinya apa? Penggunaan irigasi ini bersamaan untuk penggunaan pemupukan. Yaitu peralatan vertigasi berupa selang polietilen direndam dalam larutan HNO3 dengan konsentrasi 1 ml per liter selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk membersihkan sisa-sisa pupuk yang digunakan sebelumnya. Setelah proses perendaman tadi, nantinya selang ini harus dicuci dengan air bersih. Kemudian dibilas menggunakan air sabun dan dicuci kembali agar betul-betul bersih. Karena apabila masih ada kotoran, masih ada lumut, masih ada misalkan bahan-bahan pembawa lain yang masih terbawa di dalam selang ini akan berakibat pada aliran nutrisi yang masuk ke dalam selang ini menjadi tidak optimal. Nah, otomatis ini juga berakibat pada ketersediaan nutrisi yang semakin berkurang untuk pertumbuhan paprika ini. Hal yang selanjutnya harus kita siapkan adalah pemasangan benang-benang atau tali plastik penyangga anak-anak. Jadi, tali plastik atau penyangga ini harus kita pasang sejak dari awal. Tujuannya adalah agar nantinya ketika pertumbuhan tanaman sudah semakin besar, kita langsung ikatkan. Daripada selang ini dipasang pada akhir. Karena bisa jadi ini berdampak pada kerusakan tanaman tadi. Tanaman menjadi stres yang berakibat pada apa? Misalkan produksi menjadi tidak optimal. Kemudian jangan lupa, apabila penggunaannya dilakukan pada greenhouse yang dilakukan secara rutin, maka benang-benang atau tali plastik ini juga harus diganti. Yang sudah lapuk harus diganti dengan yang baru. Jangan sampai yang lapuk itu
tidak tergantikan. Otomatis ketika nanti patah secara tiba-tiba, ini juga akan berakibat pada kerusakan tanaman yang lainnya. Oke, anak-anak, kemudian tahapan selanjutnya adalah penanaman. Jadi, sehari sebelum penanaman, media terlebih dahulu, tadi media yang sudah kita siapkan itu berupa arang sekam, terlebih dahulu harus dijenuhkan dulu, yaitu dengan penggunaan AB mix pada pH 5,8 dan juga dengan EC2 anak-anak. Jadi, dijenuhkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah, tahapan selanjutnya adalah penanaman biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari, ini bergantung pada fleksibilitinya. Jangan sampai menanam pada siang ya anak-anak, karena ketika siang otomatis ini proses transpirasi akan tinggi dan juga biasanya tanaman tidak tumbuh optimal. Kemudian bibit paprika dapat dipindahkan di tanaman greenhouse. Ada dari proses pembibitan tadi, bibit yang sudah siap tanam disirikan dengan jumlah helai daun berkisar antara lebih dari 5 helai daun. Nah, setelah 5 helai itu bisa dipindahkan anak-anak. Kemudian pada saat penanaman, jarak, misalnya kita menggunakan sistem polybag, maka jarak antar polybag juga harus diatur anak-anak. Jangan saling berdekatan atau jangan terlalu jauh. Kalau saling berdekatan, nanti berefek pada penyebaran hama penyakit semakin cepat karena kelembaban yang tinggi. Kalau terlalu jauh, berefek pada ketidakefisienan penggunaan ruangan. Nah, jarak yang biasa digunakan antar polybag berkisar antara 1,2 meter kali 0,5 meter. Kemudian tahapan selanjutnya adalah berkaitan dengan pemeliharaan tanaman paprika anak-anak. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada pemeliharaan tanaman paprika. Yang pertama adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada umur tanaman sekitar 1 sampai dengan 3 minggu setelah tanam. Terbentuk 3 cabang utama, kemudian diseleksi menjadi 2 cabang. Jadi cukup 2 cabang saja. Pemangkasan ini harus dilakukan secara rutin anak-anak. Wiwilan ini juga harus dilakukan secara rutin. Karena apa? Semakin banyak tunas air, biasanya kelembaban juga akan semakin tinggi. Kemudian semakin banyak tunas air ini juga nantinya berpengaruh terhadap tingkat produksi daripada paprika. Pada tanaman paprika, biasanya tanaman dapat mencapai tinggi 4 meter anak-anak. Oleh karena itu tadi tali penyangga sangat dibutuhkan. Yang biasanya tali penyangga tadi adalah tali penyangga yang disiapkan pada saat sebelum proses penanaman. Tujuannya adalah agar tanaman dapat tumbuh tegak terus ke atas, tidak ke samping. Kemudian, bibilan juga harus dilakukan anak-anak. Tadi saya jelaskan bahwasanya dalam pemangkasan bibilan harus dilakukan. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sirkulasi udara di sekitar tanaman anak-anak dan juga membantu mengurangi terhadap serangan penyakit. Ketika tempat lembab, otomatis penyakit akan muncul. Kemudian, tahapan pemeliharaan yang berikutnya adalah pengendalian terhadap hama dan penyakit. Pada tanaman paprika ada beberapa jenis hama yang menyerang. Namun utamanya salah satunya adalah hama thrips anak-anak. Hama thrips ini banyak sekali ditemukan. Hampir sama pada jenis-jenis tanaman cabai. Nah, pengendalian hama tersebut dapat dilakukan dengan misalkan pemasangan perangkat lekat warna kuning dan biru. Ini bisa dilakukan pada daerah-daerah di pojok-pojok ataupun di tengah. Nah, tujuannya adalah agar thripsnya tadi menempel di perangkat kuning. Kemudian pengendalian berikutnya adalah bisa menggunakan pengendalian mekanik, misalkan dengan mencabut atau membuang trips tadi secara langsung. Kemudian dapat juga diaplikasikan dengan penggunaan pestisida apabila tingkat serangan jauh lebih tinggi, sehingga nantinya tingkat kegagalan panen pun tidak tinggi. Kemudian anak pemeliharaan selanjutnya adalah pemeliharaan air dan juga pupuk. Pemberian air dan juga pupuk yang diberikan secara bersama, tadi saya sebutkan bahwasanya sistem fertigasi adalah sistem pemberian air dan pupuk yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, pemberian yang secara bersama-sama ini jauh lebih efisien terhadap penggunaan tenaga kerja daripada kita menggunakan pupuk misalnya dari luar dan sebagainya. Makanya dalam sistem hidroponik biasanya pemberian ini, air ini dilakukan secara vertikasi. Kemudian pada pemberian air dan pupuk, pada umumnya ada 2 sistem fertigasi yang digunakan petani paprika di Indonesia, yaitu sistem fertigasi manual dan sistem fertigasi tetes atau drip fertigation system dengan memanfaatkan adanya selang polietilen. Biasanya ada, kalau misalnya menggunakan sistem irigasi tetes, dia menggunakan otomatis controllingnya sudah ada anak-anak. Jadi sudah terkontrol kapan pemberian waktunya, kebutuhan konsentrasinya berapa, ini
sudah teratur. Kemudian ini adalah volume fertigasi yang harus diperhatikan adalah pada saat fase vegetatif, volume untuk fertigasi kurang lebih antara rata-rata sebanyak 600 mili per tanaman per hari anak-anak. Jadi volume vegetatif pada fase vegetatif masih 600, yaitu berkisar pada umur 1 sampai dengan 6 minggu setelah tanam. Kemudian volume ini semakin mengalami peningkatan. Karena apa? Otomatis ketika pertumbuhan atau perkembangan tanaman sudah mulai pada fase generatif, kebutuhan nutrisi atau hara juga semakin banyak. Pada fase berbunga, pemberian volumenya meningkat menjadi 900 mili per tanaman per hari. Ini range waktunya pada saat berbunga dan berbuah, yaitu antara 6 sampai dengan 8 minggu setelah tanam. Kemudian pada fase pematangan, buah sampai dengan panen, volume yang diberikan jauh lebih banyak lagi, yaitu antara kurang lebih 1.500 mili per tanaman per hari. Jadi, kalau kita bisa meringkas, volume fertigasi terdiri atas 3 tahapan, yaitu fase vegetatif, pada saat berbunga dan berbuah, dan juga pada fase pematangan buah. Titik urgensinya ada pada fase pematangan buah. Makanya ketersediaan nutrisi harus diatur sedemikian rupa. Kemudian anak-anak, tadi saya katakan ketersediaan nutrisi ini sangat dipengaruhi oleh EC atau kepanjangannya Electric Conductivity anak-anak. Jadi nilai EC ini merupakan indikator kepekatan hara dalam suatu larutan. Dan satuan ukurannya millisekund per centimeter atau mmHo per cm per centimeter anak. Jadi saya jelaskan lagi, ulangi lagi, bahwasanya EC merupakan indikator kepekaan terhadap hara dalam suatu larutan. Ketika EC semakin tinggi, otomatis hara semakin pekat. Nah, kepekatan ini sangat tidak baik misalkan pada tanaman-tanaman yang pada fase vegetatif. Makanya EC harus diatur sedemikian rupa. Biasanya EC selalu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan fase pertumbuhan tanaman. Pada tanaman kecil yang belum membutuhkan hara yang banyak, biasanya EC-nya tadi saya jelaskan jauh lebih sedikit. Misalkan EC berkisar antara 1 EC-nya. Sedangkan pada fase berbunga dan berbuah, EC-nya meningkat menjadi misalkan 1,2 sampai 1,5 dan meningkat lagi seiring dengan fase pertumbuhan tadi. Kemudian aturan umum dalam pengelolaan tingkat garam terlarut di dalam perakaran yang harus dipegang bahwasanya EC keluar tidak boleh lebih besar, saya tekankan lagi. Di beberapa pertemuan saya bahwasanya EC keluar tidak boleh lebih besar daripada EC masuk. Apabila perbedaan EC masuk sudah melebihi 1, maka dilakukan pencucian media dengan menggunakan larutan nutrisi EC yang lebih rendah. Misalkan dengan EC 1 atau EC 1,2. Jadi, controlling terhadap EC ini menjadi sangat urgent atau sangat penting di dalam sistem budidaya paprika secara hidroponik. Kemudian ini adalah beberapa rekomendasi pemberian nutrisi untuk tanaman paprika. Saya ambilkan dari Arbet dan juga dari Morgan dan Lennart. Anak-anak bisa nanti lihat di dalam slide tersebut. Kebutuhannya berdasarkan pada fase pertumbuhan, mulai dari tanaman semai, tanaman muda, sampai pada tanaman berbunga. Kemudian tahapan budidaya selanjutnya adalah panen paprika anak-anak. Nah, ini pasti ditunggu-tunggu. Panen paprika adalah ujungnya daripada proses produksi. Paprika hijau umumnya dapat dipanen mulai umur 2,5 bulan anak-anak. Sebaiknya tidak dilakukan panen pada waktu buah terlalu masak ataupun terlalu muda. Namun demikian, hal tersebut juga bergantung pada permintaan pasar. Karena apa? Beberapa konsumen biasanya juga menghendaki paprika yang berwarna hijau. Kemudian, paprika berwarna dapat dipanen dengan tingkat kematangan lebih dari 80 sampai dengan 90%. Nah, umumnya dari warna hijau ke warna kuning dan menjadi warna merah, yang berwarna merah tadi, ini membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan paprika yang berwarna hijau, yaitu kurang lebih 3,5 bulan. Nah, kegiatan panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari anak-anak, agar nantinya transpirasi masih belum tinggi, sehingga tingkat kerusakan jauh lebih rendah. Kemudian buah paprika dipetik dengan tangkai buahnya menggunakan gunting atau pisau. Jadi tidak langsung dicabut saja, ditarik. Karena proses pencabutan tadi bisa membuat tanaman menjadi stres dan juga bahkan mati. Sedangkan
tanaman tersebut harus terus tumbuh untuk menyokong paprika-paprika atau buah-buah lain yang masih kecil. Ataupun buah-buah lain yang pertumbuhannya berbeda dengan paprika yang kita panen. Oleh karena itu, untuk mengurangi stres harus menggunakan gunting tadi. Kemudian setelah dipanen, anak-anak, buah dimasukkan dalam wadah dan tempat yang teduh supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, tadi jelaskan bahwasanya ketika sinar mataharinya terkena langsung, transpirasi tinggi, tingkat kelayuan menjadi jauh lebih tinggi. Yang berakibat pada apa adalah kerusakan daripada buah tadi menjadi jauh lebih tinggi. Oke, baik anak-anak, demikian tadi adalah perkuliahan kita berkaitan dengan budidaya paprika, mulai dari tahapan persemaian sampai dengan panen. Semoga apapun yang sudah kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak dan juga bisa menambah ilmu bagi anak-anak. Dan saya berharap anak-anak bisa nantinya bisa mempraktekkan di rumah masing-masing bagaimana proses untuk membudidayakan paprika secara aeroponik itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.